kelompok kami akan menjelaskan model pembelajaran PBL. PBL atau Problem Based Learning adalah suatu pembelajaran yang berbasis dengan sebuah metode untuk memperkenalkan peserta didik terhadap suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang akan dibahas. Peserta didik diminta untuk mencari solusi mengenai bagaimana sih cara menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman, di sini tadi kan teman saya sudah menjelaskan terkait apa itu pembelajaran PBL. Kemudian di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran PBL di mana yang pertama itu adalah mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Dan yang ketiga itu adalah membimbing mendidik individu maupun kelompok. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian langkah-langkah yang terakhir yaitu dalam PBL yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi sebuah masalah dalam pembelajaran. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya teman-teman mengetahui model pembelajaran PBL, silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Selamat siang adik-adik. Siap. Kami akan membahas kami akan membahas pelajaran mengenai pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan kekuasaan negara. Adapun indikator pencapaian kompetensi, yang pertama membangun nilai-nilai toleran dan kejujuran dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, menyaji hasil analisis yang mengenai tentang pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil analisis yang terkait dengan pengambilan keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Analisis dari gambar tersebut mengenai kira-kira apa saja permasalahan mengenai kekuasaan pembagian kekuasaan di negara Indonesia. Baik, itu sudah diterangkan apa saja kalian menganalisis apa saja kekurangan dan tugas dari macam-macam kekuasaan, pembagian kekuasaan di Indonesia. Ya, sudah bisa dikerjakan. Bapak, di sini kami menjawab semua pertanyaan. Yang pertama ada tugas dan wewenang lembaga legislatif menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama ada pembentuk undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua hubungan kerja dengan lembaga negara lain. Jawabannya hubungan kerja antara lembaga eksekutif dan legislatif yaitu dalam meningkatkan duta dan menerima penempatan duta negara lain. Presiden harus memperhatikan perkembangan DPR. Yang ketiga, permasalahan dihadapi lembaga negara tersebut. Jawabannya adalah
pembangunan yang masih belum merata di wilayah Indonesia. Yang keempat, solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama ada mengembangkan dan memperhatikan wilayah perbatasan. Yang kedua, dari polusi mental bahwa mereka adalah wakil rakyat. Ya, jawabannya sudah sangat lengkap. Boleh tepuk tangan kepada Bapak. Soalnya analisis tentang kekuasaan eksaminatif, di mana kekuasaan eksaminatif itu yaitu BPK. Kemudian untuk tugas dan wewenang lembaga eksaminatif menurut Undang-Undang NRI tahun 1945 itu diatur dalam pasal 23E. Kemudian yang saya ambil di sini yaitu tugasnya yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian untuk hubungan kerja dengan lembaga lain yaitu dengan DPR, karena tugas dari BPK itu melaporkan hasil kerjanya kepada DPR. Kemudian untuk permasalahan dari lembaga BPK tersebut yaitu ada sumber daya manusia, terus sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan. Kemudian untuk solusi terkait permasalahan yang dihadapi yaitu SDM itu harus lebih ditingkatkan karena mereka ini akan melakukan pengawasan keuangan negara. Kemudian untuk sarana dan prasarananya itu harus lengkap, dan juga apabila melakukan pengawasan orang itu diberikan sarana dan prasarana agar bisa berjalan dengan lancar. Sekian. Saya beri tepuk tangan kepada Bapak. Sekian model pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.